maka kita peroleh pertidaksamaan seperti ini nih, yaitu I lebih besar dari IM, lebih besar dari delta, lebih besar dari DM, dan lebih besar dari D di sini. Jadi ingat baik-baik ya, I ini adalah menunjukkan tingkat suku bunga efektif tahunan, IM ini menunjukkan suku bunga nominal tahunan yang dikonversi M kali setahun, lalu delta ini menunjukkan force of interest atau tingkat suku bunga kontinunya, lalu DM ini menunjukkan tingkat diskon nominal yang dikonversi M kali setahun, dan D ini menunjukkan tingkat diskon tahunannya. Lalu kita juga bisa membuktikan bahwasanya ketika M-nya mendekati tak hingga, maka limit M mendekati tak hingga dari IM maupun limit M mendekati tak hingga dari DM itu pasti menuju delta. Ini pembuktiannya ada di buku, nanti bisa saya berikan bukunya, ini bisa dilihat di halaman 52 di buku silabusnya nanti. Nah, untuk compound interest tadi saya sudah sampaikan bahwasanya delta T-nya konstan ya, ln 1 plus I, tapi yang untuk simple interest kita perhatikan berdasarkan definisinya seperti ini, kita ternyata peroleh delta T-nya untuk simple interest itu adalah I dibagi dengan 1 plus I kalikan T. Perhatikan masih ada faktor T di sini. Sehingga delta T ini merupakan fungsi dari T. Jadi ini bergantung T-nya ya. Jadi kalau T-nya 1, T-nya 2, ataupun T-nya 100 itu artinya delta T-nya berubah-ubah. Oke, ini sama seperti definisi di interest effective interest rate kemarin. Kalau simple interest itu nilainya pasti turun terus gitu kan ya. Sama dengan juga delta T-nya di sini. Berubah-ubah bergantung dengan waktunya. Sedangkan untuk yang compound interest tadi, ini konstan sebesar ln 1 plus I. Jadi itu perbedaan utamanya antara compound interest sama simple interest dalam kasus force of interest. Oke, kita lihat contohnya. Di contoh 1.14 ini, kita diminta untuk menghitung future value ketika T-nya sama dengan 10 dari uang sebesar 1000 yang diinvestasikan pada saat ini nih. Jadi ini ceritanya kita punya uang 1000 di titik 0 ya. Kita diminta berapa sih nilainya ketika waktunya T-nya sama dengan 10 tahun nih. Nah, tapi di sini diketahui seperti ini yang diinformasikan ya. Ternyata delta T-nya itu berubah-ubah. Yaitu delta T-nya bernilai 0,05 ketika T-nya 0 sampai 4. Lalu delta T-nya bernilai 0,06 ketika T-nya antara 4 sampai 10. Ini saya gambarkan di sini. 0,05, ini 0,06. Nah, kalau Anda belajar lagi ya di matematika 1 atau matematika 2, sudah diketahui juga ini adalah fungsi sepotong kan ya. Sehingga Anda perlu mendefinisikan masing-masing nih. Yaitu antara 0 sampai 4 terus 4 sampai 10. Berarti dengan kata lain, ini Anda perlu akumulasikan terlebih dahulu dari 0 ke 4 dengan menggunakan delta 0,05. Nah, ini nanti Anda dapat nilainya di sini. Nah, dari sini diakumulasikan kembali dari 4 sampai 10 dengan menggunakan delta 0,06. Atau kalau saya tuliskan seperti ini. Ini 1000 dikalikan E pangkat 0 sampai 4. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita mengakumulasikan yang pertama terlebih dahulu ya, dari waktu ke 0 sampai waktu ke 4. Dengan menggunakan deltanya adalah 0,05. Lalu kemudian dari waktu ke-4 sampai ke-10 kita gunakan delta yang kedua. Itulah mengapa di sini kita kembali mengalihkan dengan E pangkat 4 sampai 10 dengan deltanya adalah 0,06. Jadi ini kita mengakumulasikan dari waktu ke-4 sampai waktu ke-10. Terus tinggal kita substitusikan, karena ini simple banget. Ini E pangkat integralnya ini cuma nilainya adalah konstanta, jadi tinggal dikalikan aja. Jadi 1000 dikalikan E pangkat 0,2 dikalikan E pangkat 0,36. Hasilnya adalah 1750,67. Oke, yang berikutnya ini contoh simpel juga. Misalkan kita punya uang 1000 pada saat ini. Terus berapakah nilai uangnya itu di akhir tahun kedua? Jika diketahui interest rate-nya yang pertama adalah 10%, jadi ini ternyata interest rate-nya beda-beda ya. Di tahun pertama 10%, di tahun kedua 15%. Sehingga kalau Anda menjumpai soal seperti ini, interest rate-nya bervariasi, maka kita mengakumulasikannya juga per step ya, per langkah. Jadi di sini dari 0 ke 1 dulu kita akumulasikan, ini kita pakai I-nya 10%, terus dari 1 ke 2 ini juga menggunakan I yang berbeda, yaitu 15%. Sehingga ini menjadi 1000 dikalikan 1 plus 10%, ini artinya akumulasi untuk tahun pertama.
Lalu ini 1 plus 15% ini adalah akumulasi untuk tahun yang kedua. Tinggal dikalikan aja, kita peroleh 1265. Jadi perhatikan baik-baik ya kalau Anda menjumpai soal, seandainya diberikan informasi mengenai interest rate yang berbeda-beda tiap periode waktu, itu artinya Anda perlu mengakumulasikannya per masing-masing periode tersebut ya. Jadi harus didefinisikan sendiri-sendiri tuh. Baru nanti diakumulasikan di akhir, tinggal dikalikan bareng-bareng aja. Oke, ini berikutnya terkait dengan inflasi. Jadi kalau misalkan ada inflasi itu, kita untuk menghitung interest rate-nya agak sedikit berbeda ya. Jadi asumsi yang kita pakai sampai sejauh ini itu asumsinya adalah tanpa adanya inflasi nih. Padahal in real case-nya itu bisa jadi ada inflasi, dan memang demikian ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya inflasi. Nah, pada titik ini kita nggak mempedulikan sama sekali masalah inflasi. Tapi kita perkenalkan di sini bagaimana jika kita mempertimbangkan inflasi sebagai salah satu faktor dalam perhitungan suku bunganya. Nah, perhitungan inflasi itu berkaitan dengan ini ya namanya ya, Consumer Price Index. Jadi menghitung tingkat inflasi itu adalah menghitung perubahan pada Consumer Price Index. Jadi misalkan Consumer Price Index ini kita simbolkan dengan QT gitu kan ya. Di waktu ke T0 ini indeksnya adalah, atau CPI-nya, Consumer Price Index-nya ini adalah QT0, dan ketika T1 ini QT1, T2 QT2 dan seterusnya, maka kita peroleh di sini tingkat inflasinya atau kita definisikan sebagai R, T1,T2, berarti ini adalah inflasi di antara tahun ini, antara waktu T1 dan T2. Ini kita notasikan sebagai QT2 dikurangi dengan QT1 dibagi dengan QT1. Oke, jadi ini adalah untuk menghitung inflasi antara waktu T1 sampai T2. Nah, kemudian bagaimana sih kita menghitung tingkat suku bunga yang sebenarnya nih yang akan kita peroleh jika kita mempertimbangkan inflasi? Nah, ini kita kenalkan di sini. Jadi misalkan I ini adalah effective annual rate of interest, jadi ini adalah tingkat suku bunga efektif tahunan. Lalu R itu adalah tingkat inflasi tahunannya, maka kita definisikan J. J ini menunjukkan ini ya, the real interest rate. Ini artinya tingkat suku bunga yang benar-benar Anda peroleh. Jadi saya ulang lagi, bedanya apa? Kalau I itu menunjukkan tingkat suku bunga efektif, tapi di sana itu masih dari nilai pasar gitu kan ya, walaupun nilai pasar. Lalu Anda punya R ini menunjukkan tingkat inflasi. Nah, J ini menunjukkan tingkat suku bunga yang sebenarnya Anda dapatkan. Oke. Jadi bisa jadi yang Anda dapatkan itu biasanya emang lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan diketahui mengenai informasi interest rate ini, efektif annual interest rate ini, terus Anda ingin menghitung berapa sih uang yang atau bunga yang sebenarnya saya dapatkan, itu Anda menghitung nilai J-nya sebenarnya. Oke. Jadi ini yang nanti akan Anda dapatkan adalah sebesar J per tahun. Formulanya adalah J sama dengan I minus R dibagi dengan 1 plus R. Oke, kita lihat contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan kita diberikan datanya, ini data Consumer Price Index, ini kita punya Q waktu ke 0, ini kita punya Q waktu ke setengah, ini kita punya Q waktu katakanlah ke 1 gitu kan ya. Jadi ini kan tanggal 1 Januari, tanggal pas tengah-tengah tahun kan ya. Setengah tahun itu ya waktu setengah ini. Terus tanggal 31 Desember itu adalah 1 tahun. Dengan demikian kita punya R-nya atau tingkat inflasinya per setengah tahun. Ingat ya, ini adalah per setengah tahun. Ini per setengah tahun pertama. Sedangkan ini adalah setengah tahun kedua. Jadi bisa kita lihat, ya ini bisa kita sebut sebagai semester pertama sama semester kedua gitu ya. Jadi kalau kita lihat tingkat inflasinya, kita bagi menjadi dua seperti ini. Satu, ini R-nya itu adalah 3,13%. Terus ini R-nya adalah 13,89%. Ini contohnya, misalkan kita punya uang 1.000, one year at annual interest rate of 25%. Oke, jadi ini adalah besar I-nya adalah 25% pada 1 Januari 2006.
Jadi pada awal tahun atau di waktu ke-0 kita punya annual interest rate-nya itu adalah 25% nih. Terus ada inflasi seperti di atas. Pertanyaannya adalah berapakah real interest rate-nya atau J-nya. Anda diminta menghitung J-nya di sini kan ya. Nah, ini berdasarkan formulanya 1 plus J sama dengan 1 plus I dibagi dengan 1 plus R. Oke? Sehingga kita punya di sini karena I-nya adalah 25%, tinggal kita substitusikan aja. Ingat ya, 25% ini menunjukkan annual interest rate. Jadi ini udah tahunan. Sehingga di sini 1,25. Nah, yang berikutnya karena ini per setengah tahun, lihat langkah waktunya, per setengah tahun gitu kan ya. Sehingga 1 plus R di sini itu sama dengan 1,0313 dikalikan dengan 1,0313 dikalikan dengan 1,1389. Dapat dari mana? Ini kita akumulasikan dulu per setengah tahun, terus per setengah tahun lagi gitu kan ya. Jadi kita peroleh 1 plus R-nya seperti ini. Dengan demikian kita peroleh 1 plus J-nya adalah 1,06424. Jadi kita dapatkan suku bunga sebenarnya yang kita peroleh selama tahun 2006 itu adalah 6,424%. Oke, demikian ini adalah akhir dari bab 1. Untuk contoh soal bisa Anda lihat di file tambahannya nanti. Dan sampai ketemu nanti di bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.